Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 429. Ketika pelayan melihat makanan menumpuk di depan Lian, dia melangkah maju dan menunjuk ke tanda di atas meja dan berkata, "Tuan, jika Anda tidak bisa menghabiskannya, Anda harus membayar 10 kali lipat harganya." Lian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyia-nyiakan makanan, dan aku paling benci menyia-nyiakan makanan." Mendengar perkataan Lian, pelayan itu menatap Lian dengan pandangan menghina dan kembali ke tempat duduknya. Kebetulan manajer restoran lewat dan membuat laporan. "Saya tidak tahu dari mana topi tua ini berasal, dan dia mengambil porsi untuk 2 orang sekaligus. Saya dengan baik hati mengingatkan dia bahwa jika Anda tidak dapat menghabiskan makanannya, Anda harus membayar 10 kali lipat dari biayanya." Dia bahkan mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikannya. Manajer restoran itu melirik ke arah Lian. Jika Lian adalah pria gemuk, maka dia tidak ragu Lian bisa makan cukup untuk 2 orang, tapi dia hanya bisa mencibir saat melihat sosok Lian. "Jangan kesal, ada yang membawakan kita uang. Awasi saja dia. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan makannya, kumpulkan saja uangnya sesuai aturan." Pelayan itu mengangguk dan menatap Lian lagi. "Saudaraku, ayo, biarkan aku bersulam untukmu. Saudaraan, kamu sangat pandai bertarung, bukankah tuanmu Qi bahkan lebih kuat? Kakaan, sudah berapa tahun kamu belajar kungfu?" Sepanjang makan malam, Zhao Jian duduk sendirian di sana dan tetap diam. Saat orang lain bersulang, dia akan mengambil cangkirnya dan meminumnya sekaligus. Jika orang lain tidak bersulang, dia akan mengambil cangkirnya dan meminumnya sekaligus. Sepasang mata tidak pernah lepas dari Lian. Dibandingkan dengan mata Hu Jing yang bisa membunuh orang, mata Zhao Jian jauh lebih lembut. Melihat Zhao Jian terdiam, Lian mengabaikannya dan makan serta minum bersama Li San dan saudara kembarnya. Ekspresi pelayan berangsur-angsur berubah saat dia menatap Lian. Dia mulai khawatir Lian tidak akan bisa makan dan melarikan diri secara diam-diam, tetapi Lian memakan semua porsi untuk 2 orang di bawah tatapannya. Tidak hanya itu, Lian segera mengambil porsi lagi untuk 3 orang dan menghapus semuanya di hadapannya, tanpa membuang sedikit pun makanan. Melihat Lian bangun untuk mengambil sesuatu lagi, kaki pelayan itu mulai gemetar dan dia buru-buru berlari mencari manajer restoran. Setelah serangkaian pemeriksaan, manajer restoran kembali ke kantornya, membuat secangkir kopi harum untuk dirinya sendiri, dan duduk di kursi bos yang empuk untuk beristirahat. Manajer, ini tidak bagus." Pelayan bergegas masuk. Manajer restoran memutar matanya ke arah pelayan, "Mengapa kamu panik? Anak itu belum menghabiskan makanannya, kan? Jika dia tidak menyelesaikan makanannya, dia akan dikenakan biaya 10 kali lipat. Jika dia tidak menyelesaikannya ingin membayar, biarkan penjaga keamanan memukulinya dan mengirimnya ke kantor polisi." "Tidak, dia sudah selesai memakan semuanya," jawab pelayan itu. Manajer restoran menghentikan tangannya dan sedikit mengernyit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. "Aku tidak sadar anak itu masih punya sesuatu untuk dimakan. Karena dia sudah selesai makan, biarkan saja dia pergi." Pelayan buru-buru berkata, "Manajer, dia tidak pergi." Setelah makan, dia mengambil porsi lagi untuk 3 orang, dan akhirnya menghabiskannya lagi. "Apa?" Tangan manajer restoran bergetar, dan sebagian kopi dicangkir tumpah ke celananya. "Sayangnya, celana ini masih baru." Manajer restoran buru-buru meletakkan cangkir di atas meja, mengeluarkan tisu dan menyekanya, sambil berteriak, "Apakah Anda yakin dia sudah selesai makan?" Pelayan itu mengangguk dan berkata, "Saya yakin, saya melihatnya memakan semuanya dengan mata kepala sendiri, dan dia pergi mengambil makanan itu lagi ketika saya pergi." "Apa?" Manajer restoran terkejut dan menyadari keseriusan masalah ini. Pemilik restoran paling menyukai pelanggan yang bisa makan, semakin baik pelanggannya maka omset restorannya akan semakin tinggi. Tapi mereka yang membuka restoran buffet paling takut bertemu pelanggan yang bisa makan, kalau pelanggannya bisa makan, mereka akan merugi. Tidak apa-apa jika sesekali bertemu dengan orang yang nafsu makannya besar. Rata-rata masih bisa bertahan. Tiba-tiba muncul seorang pria yang telah memakan makanan untuk 5 orang sekaligus. Yang terpikir oleh manajer restoran hanyalah seseorang yang sedang mempermainkannya, dengan sengaja mencari pemakan besar untuk macam-macam dengannya. Jika orang seperti ini datang untuk makan setiap hari, bukankah mereka akan merobohkan restorannya? Selain itu, manajer restoran telah memperhatikan sebelumnya bahwa apa yang Lian taruh di hadapannya adalah semua bahan terbaik yang disediakan di restoran. "Ayo kita ke sana dan lihat." Manajer restoran membuang tisu dan mengabaikan noda kopi di celananya. Banyak orang memperhatikan bahwa Lian bisa makan. Sebagian besar tamu hanya duduk di kursinya masing-masing dan mengintip. Sesekali ada yang mengambil ponselnya untuk berfoto, dan beberapa pramusaji berkumpul dan berbisik. Melihat manajer restoran datang, pelayan yang sedang membicarakannya buru-buru pergi, menundukkan kepala dan berpura-pura sedang bekerja. Manajer restoran melirik piring kosong di depan Lian, melangkah maju dan menarik seorang pelayan dan bertanya, "Berapa banyak yang dia makan?" "Dia makan cukup untuk 3 orang lagi, dan sepertinya dia belum kenyang," jawab pelayan itu. "Untuk 3 porsi. Berapa banyak usaha yang diperlukan untuk makan 3 porsi lagi?" Dia hampir selesai minum, terutama karena Zhao Jian, yang minum sendirian, pada dasarnya sedang mabuk. Hanya Lian yang belum kenyang, dan dia tidak perlu mengambil makanan. Selama piring di depannya kosong, Li San dan si kembar akan berlari untuk mengambilkan makanan segar untuk Lian.
Melihat seseorang melayani Lian seperti ini, manajer restoran membenarkan bahwa seseorang telah membawa Lian, seorang pemakan besar, untuk menghukumnya. Dengan cara ini, Lian makan lagi untuk 2 orang di depan manajer restoran, merasa sedikit kenyang. Jika dia tidak minum terlalu banyak anggur, Lian pasti akan makan lebih banyak. Setelah menyeka mulutnya, Lian berkata dengan gembira, "Yah, rasa restoran ini cukup enak dan harganya wajar. Saya bisa makan di sini lain kali." Masih datang. Setelah mendengar ini, mulut manajer restoran bergerak-gerak, kakinya melunak dan dia hampir jatuh berlutut. Melihat Lian dan rombongannya hendak pergi, manajer restoran bergegas. "Tuan-tuan, mohon tunggu sebentar. Ada apa?" Lian berhenti dan bertanya. Manajer restoran berkata sambil tersenyum, "Saya manajer restoran ini, Tom. Apakah Anda puas dengan makanan di restoran kami?" "Puas, sangat puas. Baru saja kami berdiskusi untuk datang ke sini untuk makan di sini lain kali." Lian menjawab sambil tersenyum. Tom menggerakkan sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Selama tuan-tuan puas. Tapi saya tahu restoran yang makanannya lebih enak, segar, dan lebih murah dibandingkan yang ada di rumah. Tepat di seberang jalan dan berjalan kaki singkat. Ini harga yang kamu keluarkan hari ini. Untuk tambahan uang, bagaimana kalau aku mengajakmu mencicipinya di restoran seberang?" Petik 2. Karena itu, dia mengeluarkan cek dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lian. Kalau sudah begini, bagaimana mungkin Lian tidak mengerti? Tom tidak menyambut dirinya lagi di restoran ini, dan dia juga ingin menggunakan dirinya untuk menghukum pesaing di seberang jalan. $1.000. Meskipun sayang sekali saya tidak bisa makan di sini lagi, menghasilkan $1.000 juga merupakan hal yang baik. Lian dengan senang hati mengambil cek itu dan pergi. Tom merosot di kursi, kepalanya dipenuhi keringat. Bab 430. Kafetaria tidak jauh dari kota Huaguo. Lian dan yang lainnya tidak naik bus dan berjalan pulang, hanya untuk makan. Saat melewati sebuah taman, Zhao Jian tiba-tiba berhenti dan berkata, "Lisan, kamu, Wang Long dan Wang Hu harus kembali dulu. Apakah kita akhirnya langsung pada intinya?" Lian melirik ke taman. Saat itu sepi di malam hari, dan tidak ada orang lain di sana kecuali beberapa tunawisma. Jika Zhao Jian ingin mengambil tindakan, maka taman ini akan menjadi tempat yang cocok. Melihat Lisan, Wang Long, dan Wang Hu menatapnya dengan mata cemas, Lian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengirim dia kembali ke kota Huaguo dengan selamat." Ketiga Li tidak mengkhawatirkan Lian, mereka takut sesuatu akan terjadi pada Zhao Jian. Bagaimanapun, kungfu Zhao Jian jauh lebih rendah daripada Lian. "Saudaraku, ingat apa yang aku katakan. Kakak senior adalah orang baik dan sama sekali tidak ada niat jahat." "Ya, saudaraan, jangan. Kamu tidak menganggapku sebagai kakak laki-lakimu, kan? Apakah kamu menganggap perkataan kakak laki-lakiku sebagai kentut? Keluar dari sini." Zhao Jian berteriak keras, sepertinya dia gila karena alkohol. Lisan, saudara laki-laki Wang Long dan Wang Hu tidak berani berkata apa-apa lagi, mereka hanya mengedipkan mata pada Lian dan pergi lebih dulu. "Ikuti aku." Zhao Jian memanggil Lian dan berjalan lebih jauh ke dalam taman dan memasuki hutan kecil. Saat berjalan, Lian tiba-tiba mendengar tangisan dari depan. Jika dia tidak melihat bau Zhao Jian bergetar, Lian tidak akan percaya bahwa kakak laki-lakinya ini benar-benar menangis. Batuk. Jika Zhao Jian ingin berkelahi, Lian tidak akan peduli, tapi sekarang dia tiba-tiba menangis, Lian sedikit bingung. Setelah menangis beberapa saat, Zhao Jian mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya, kembali ke Lian dan bertanya, "Apakah kamu menyukai kakak muda Hu?" "Hu Jing." Lian sedikit terkejut. Hu Jing memang sangat cantik, tapi Lian baru berada di sini kurang dari 24 jam, dan dia baru bertemu Hu Jing selama 12 jam, jadi tidak mungkin dia menyukainya. Lian teringat bahwa Lisan berkata bahwa Zhao Jian menyukai Hu Jing, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak mempunyai pemikiran yang salah tentang Hu Jing. Dia tidak tahu kalau ada yang salah dengan gelengan kepala ini. Mata Zhao Jian memerah, tangannya mengepal, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia berteriak dengan keras, "Karena kamu tidak menyukai kakak muda Hu, lalu mengapa kamu ada di sini?" Lian sedikit terkejut lagi. "Mengapa? Saya datang ke sini untuk menanyakan kabar ibu saya dari Husi. Apa hubungannya dengan apakah saya menyukai Hu Jing atau tidak? Ini semua karena kamu." Zhao Jian meraung dengan marah, maju selangkah, dan menatap Lian dengan marah. "Saat aku berumur 8 tahun, aku masuk sekolah seni bela diri jenggot, dan aku jatuh cinta dengan saudari junior Hu sejak saat itu." 8 tahun. Zhao Jian, kamu paling banyak berusia 25 tahun ini, dan Hu Jing baru 20 tahun. Saat kamu berumur 8 tahun dan Hu Jing berumur 3 tahun, kamu jatuh cinta dengan Hu Jing saat itu. Lian merasa pandangan hidupnya telah hancur. Apakah cinta anak anjing ini terlalu dini? Sejak saat itu, aku mulai mengejar kakak muda Hu. Bahkan sampai sekarang, kakak muda Hu belum berjanji padaku. Ini semua karena kamu. Karena aku. Apakah ini ada hubungannya denganku? Saya baru saja bertemu Hu Jing, dan gadis itu sangat salah memahami saya. Ini semua salahmu. Awalnya aku berpikir untuk mengalahkanmu dengan kungfuku, agar kakak muda Hu menyukaiku, tapi kungfumu sangat tinggi, tidak mungkin aku. Aku bisa mengalahkanmu. Oke. Jika kamu benar-benar menyukai kakak muda Hu, itu saja. Aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua dari lubuk hatiku yang terdalam dan memperlakukan kakak muda Hu sebagai adik kandungku. Tapi kamu jelas tidak menyukai kakak muda Hu, kenapa kamu datang ke sini? Petik 2. Del.
Lian mendengar ada masalah, dan Zhao Jian tidak terlihat mabuk dan gila. Zhao Jian, apa hubungannya kedatanganku ke sini dengan Hu Jing? Lian bertanya. Tentu saja itu penting. Bukankah kamu datang ke Amerika untuk menikahi saudari muda Hu? Teriak Zhao Jian. Menikah dengan Hu Jing. Tanda seru. Ada ledakan di kepala Lian. Kesalahpahaman ini sangat besar. Mengapa saya datang ke Amerika untuk menikahi Hu Jing? Pantas saja Zhao Jian penuh permusuhan saat pertama kali melihatnya. Ahem. Zhao Jian, menurutmu mengapa aku datang ke Amerika untuk menikahi Hu Jing? Selain itu, aku belum pernah bertemu Hu Jing sebelumnya, jadi bagaimana aku bisa menikahinya? Lian bertanya terus-menerus, mencoba mencari tahu kebenaran masalahnya. Jangan coba-coba berbohong padaku. Saya mendengar semua yang guru dan saudari junior katakan hari itu. Anda dan adik perempuan Anda sudah dekat. Kali ini Anda datang ke Amerika hanya untuk menikah dengan adik perempuan Anda. Sejujurnya, saudari muda Hu sama sekali tidak menyukaimu, dan dia tidak akan pernah menikahimu. Ang Li, di usia berapa Anda masih mempermainkan pernikahan dengan ujung jari Anda? Kita semua adalah anak muda di abad baru dan harus mengejar kebebasan cinta dan mengejar cinta sejati kita. Bahkan jika kamu memenangkan hati saudari muda Hu dengan cara ini, kamu pasti tidak akan memenangkan hati saudari muda Hu. Aku beritahu kamu, Zhao Jian benar-benar minum terlalu banyak. Dia mengatakan semua yang harus dikatakan dan tidak boleh dikatakan. Dia mengoceh tanpa henti, menangis dan kesal karena Lian tidak seharusnya ada di sini. Lian tidak mendengar apa yang dikatakan Zhao Jian kemudian, dan itu terus terngiang-ngiang di kepalanya seperti guntur. Hu Jing dan aku menikah di ujung jari kita. Apakah saya datang ke Amerika untuk menikah dengan Hu Jing? Jenggot mengetahui hal ini. Hu Jing juga pasti tahu tentang ini. Bahkan Lisan dan yang lainnya mungkin mengetahui hal ini. Mengapa saya, sebagai protagonis, tidak mengetahuinya? Kesalahpahaman, ini jelas bukan kesalahpahaman. Tertipu. Lian membahas semuanya beberapa kali, dan akhirnya memutuskan satu hal. Aku ditipu oleh ayahku sendiri. Siapa ibu di Los Angeles, biarkan diri Anda menemukan ibu melalui janggut. Itu hanya alasan. Tujuan ayah sebenarnya adalah menipu dirinya sendiri agar datang ke sini untuk menikahi Hu Jing. Jika saya mengatakan yang sebenarnya pada diri saya sebelumnya, apakah saya akan tetap datang ke sini? Jika ibu tidak ada di sini, maka aku tidak perlu tinggal dan membuang waktuku. Tidak, aku harus keluar dari sini. Hu Jing memang cantik, tapi Lian tidak ingin menikahi gadis yang baru dia temui seharian dan tidak mengerti sama sekali. Bersenang-senang boleh saja, tapi menikah adalah masalah besar. Seperti yang dikatakan Zhao Jian. Di usia berapa Anda masih mempermainkan pernikahan dengan ujung jari Anda? Sebagai anak muda di abad baru, Anda harus menemukan seseorang yang Anda sukai untuk dinikahi. Tentu saja, terkadang kesalahan kecil harus diperbaiki. Entah kenapa, Lian tiba-tiba teringat pada Xiao Yue, wanita yang mengambil pertama kalinya. Sambil menggelengkan kepalanya keras-keras, Lian menyadari bahwa Zhao Jian telah pergi pada suatu saat. Saya masih harus kembali ke sekolah seni bela diri Jenggot, di mana terdapat 2 pisau dan paspor. Bang! Saat Lian hendak meninggalkan taman dan kembali ke sasana bela diri untuk mengambil sesuatu, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari jarak tidak jauh. Bab 431. Pelacur itu lari ke sana. Ces, jangan biarkan dia pergi. Mengikuti suara gemerisik, sesosok tubuh muncul di depan Lian. Itu adalah seorang gadis dengan sanggul dan tampilan yang sangat panik. Dia mengerutkan kening saat melihat Lian. Cepat turun. Gadis itu bergegas mendekat dan mendorong Lian ke tanah. Cina. Lian memandangi gadis yang tiba-tiba keluar. Dia tampak berusia awal 20-an, muda dan cantik, dengan sedikit temperamen tomboy. Polisi. Lian memperhatikan lencana polisi di pinggang gadis itu dan sebuah pistol. Ketika dia mendengar langkah kaki, gadis itu mengeluarkan pistolnya dan memegangnya di tangannya, menatap ke depan dengan dingin dengan matanya. 2 pria jangkung berkulit hitam berlari dari sisi berlawanan. Salah satu dari mereka memegang Desert Eagle di tangannya, dan yang lainnya memegang Microflush di tangannya. Melihat kedua orang ini, mata gadis itu menjadi lebih tajam dan dia ingin segera keluar. Cuma bercanda, yang kamu pegang adalah Desert Eagle dan Microflush. Kamu hanya punya senjata kecil dan ingin segera keluar untuk baku tembak. Lian mengulurkan tangan dan menekan bahu polisi wanita itu untuk mencegahnya keluar dari kematian. Kedua pria kulit hitam itu tidak melihat Lian dan polisi wanita itu tergeletak di bawah pohon, jadi mereka berbalik dan mengejar ke arah lain. Kali ini, polisi wanita itu melepaskan diri dari tangan Lian dan mengusirnya. Jangan bergerak, jika kamu bergerak lagi aku akan menembak. Teriak polisi wanita itu sambil mengacungkan pistol di tangannya. Lian terdiam beberapa saat. Gadis, betapa bodohnya kamu. Entah Anda bersembunyi di sini dan membiarkan mereka pergi, atau Anda hanya menembak dan membunuh mereka, sehingga Anda memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Lebih baik sekarang. Anda hanya berdiri di sana dan mengangkat senjata untuk meminta orang lain menyerah. Seperti dugaan Ang Li, kedua pria kulit hitam itu berbalik dan menarik pelatuknya. Papa, aliran peluru ditembakkan. Jika polisi wanita itu tidak bisa bersembunyi dengan cepat, isi perutnya akan tertembak peluru. Gadis bau, aku tidak menyangka kamu menjadi polisi. Itu benar. Lagi pula, aku belum bermain dengan polisi, jadi aku akan mengantarmu kembali dan bersenang-senang. Laki-laki kulit hitam itu mengepung polisi wanita itu dari kiri ke kanan, dengan sengaja membuat saraf polisi wanita itu kesal dengan kata-kata. Jangan tertipu. Lian berteriak diam-diam,
Tetapi polisi wanita itu tidak mendengarkannya sama sekali, dia mengulurkan moncong pistolnya dan menarik pelatuknya. Bah, bah. Tembakan ini merupakan tembakan terus-menerus, dan peluru dimagasin dengan cepat habis, namun tidak satu pun yang mengenai kedua pria kulit hitam tersebut. Lian tidak tahan lagi. Melihat kedua pria kulit hitam itu semakin dekat dengan polisi wanita itu, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dua kerikil di tanah. Wus, wus. Kedua batu itu menghantam pria kulit hitam itu dengan suara pecah seperti peluru. Ah, tanganku. Desert Eagle dan pukulan mikronya jatuh ke tanah, dan mereka berdua menutupi tangan kanan mereka pada saat yang bersamaan. Ketika polisi wanita itu melihat kedua pria itu tidak membawa senjata, dia segera bergegas menghampiri. Sejujurnya, dari sudut pandang orang biasa, polwan ini masih mampu melawan. 1 lawan 1, mereka benar-benar menjatuhkan dua pria kulit hitam ke tanah satu demi satu. Melihat polisi wanita itu baik-baik saja, Lian diam-diam meninggalkan taman. Beberapa menit kemudian, belasan mobil polisi melaju ke taman dan mengepung hutan. Seorang polisi pria parubaya Tiongkok menghampiri polisi wanita tersebut dengan ekspresi cemberut. Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri? Paman Kapten, saya mengikuti kedua orang ini sepanjang malam. Sangat mungkin mereka bertanggung jawab atas penghilangan orang baru-baru ini. Mana buktinya? Akulah buktinya. Mereka ingin menculikku. Wunan, karena kamu tidak mematuhi perintah dan bertindak sendiri, kamu akan diskors dari tugas mulai hari ini. Kapten, saya menangkap tersangka kasus penculikan. Anda sendiri yang mengatakan bahwa mereka adalah tersangka, tetapi tidak ada bukti yang membuktikan bahwa mereka adalah penjahat. Polisi Huaji berkata dengan sungguh-sungguh, suaranya memudar, dan dia berbisik lagi. Wunan, tidak bisakah kamu membiarkan aku, seorang paman, merasa tenang? Pikirkanlah, jika kamu memiliki seseorang yang baik dan jahat, biarkan aku bagaimana kamu menjelaskannya kepada ayahmu sebagai paman. Paman, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi kamu tidak bisa memberhentikanku dari pekerjaanku, aku. Tidak ada pembahasan soal skorsing. Sekarang pulanglah, bibimu masih menunggumu di rumah, jangan biarkan dia khawatir. Oke. Wunan tampak sedih. Kapten Wu, sebaiknya Anda datang dan melihat. Kapten Wu berjalan mendekat dan bertanya, ada apa? Juru Sita memegang dua batu seukuran telur puyuh di tangannya dan berkata, kedua tangan kanan tersangka hancur. Menurut pengakuan mereka sendiri, senjata Wunan saat itu sudah kehabisan peluru, dan mereka berada di atas angin. Namun saat ini, tangan kanan mereka yang memegang senjata diserang dengan batu pada saat yang bersamaan, dan mereka ditangkap oleh Wunan hanya setelah terluka. Petik 2. Apakah kedua kerikil ini? Uzun mengambil kerikil itu dan melihatnya dengan cermat. Dokter forensik itu mengangguk penuh semangat dan menjawab, ya. Kapten Wu, seseorang diam-diam membantu Wunan, dan saya curiga orang ini mungkin adalah penembak jitu hantu. Penembak jitu hantu. Mata Uzun berbinar, dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jika itu adalah penembak jitu hantu, kedua orang itu pasti sudah lama terbunuh oleh peluru penembak jitu. Senjata Ghost Sniper tidak pernah membiarkan siapapun hidup. Selain itu, selama bertahun-tahun saya mengejar penembak jitu hantu, saya belum pernah melihatnya menggunakan batu sebagai senjata. Petik 2. Jika bukan penembak jitu hantu, siapakah Sun? Aku tidak tahu. Mungkin Wunan tahu bahwa selama dia bisa melewati Wunan, dia bisa menemukan orang ini. Ang Li tidak tahu bahwa menyelamatkan seorang polisi wanita akan menarik perhatian polisi, dia juga tidak tahu bahwa dia dikira sebagai penembak jitu hantu. Cerita tentang Ghost Sniper, seorang ksatria kegelapan seperti Batman, telah beredar di Los Angeles selama bertahun-tahun. Setiap kali hukum kehilangan kendali atas penjahat, hantu penembak jitu muncul untuk membunuh mereka. Karena belum ada yang pernah melihat seperti apa penembak jitu hantu, dia muncul dan menghilang seperti hantu, sehingga disebut penembak jitu hantu. Tidak peduli seberapa besar pahlawan penembak jitu hantu itu dilihat oleh orang-orang, dia tetaplah seorang pembunuh di depan polisi. Selama bertahun-tahun, polisi telah mencoba menangkap Ghost Sniper, namun tidak pernah berhasil. Mereka bahkan tidak tahu apakah penembak jitu hantu itu laki-laki atau perempuan. Ketika Lian kembali ke sekolah seni bela diri jenggot, dia bertemu Li San terlebih dahulu. Setelah mengatakan bahwa dia dan Zhao Jian tidak memiliki konflik, dia langsung pergi ke lantai 3. Hu Jing tampak seperti tertidur, tetapi Hu sedang duduk di ruang tamu, seolah menunggu Lian. Kamu kembali. Hu Zi tidak menanyakan kemana perginya Lian, dan hanya menyapa dengan tenang. Paman Hu. Lian tidak banyak bicara, tapi segera keluar setelah memasuki kamarnya. Di mana pasporku? Oh, aku menyimpannya untukmu. Jawab Hu Zi masih sangat tenang. Dia bahkan menyembunyikan pasporku. Tanda tanya. Lian tampak terkejut. Dia tidak menyangka Hu Hu akan tiba-tiba melakukan tindakan ini. Bab 432. Bagi masyarakat awam, kehilangan paspor merupakan hal yang merepotkan, namun bagi Ang Li, hal tersebut tidak menjadi masalah. Paspor itu awalnya dikeluarkan oleh ayah saya, dan terus terang itu palsu. Selama dia punya uang, Ang Li bisa membeli yang lain. Ang Li tidak punya uang sekarang. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Paman, bisakah kamu mengembalikan paspormu? Aku menginginkannya. Lian berencana untuk bertengkar dengan Hu Hu, mengatakan bahwa dia membenci kebiasaan sosial lama yaitu menikah di ujung jari. Meskipun Hu Jing adalah wanita cantik, saya tidak akan menikahinya. Batuk. Terutama karena wanita ini memiliki sifat yang kasar. Oke, jawab Hu Zi. Lian terkejut sesaat, sedikit tidak terduga. Paman, apakah kamu tidak mengikuti aturan? Bukankah seharusnya kamu menolakku dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankanku?
Kalau tidak, mengapa kamu menyembunyikan pasporku? Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah ingin aku menikah dengan Hu Jing, dan yang kamu lakukan hanyalah akting? Itu keterlaluan. Lagi pula, aku juga menjadi pencetak gol terbanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi, dan aku dari tim Gigi Naga, jadi aku layak untuk putrimu. Fuzi bangkit dan masuk ke kamar tidur. Ketika dia keluar lagi, dia memegang paspor dan portofolio Lian di tangannya. Ini paspormu. Beard menyerahkan paspor dan portofolionya kepada Lian. Tas itu berisi informasi yang perlu kamu laporkan ke sekolah. Berikan saja ke sekolah saat kamu melapor lusa. Sekolah. Tunggu, sekolah apa? Lian buru-buru membuka portofolionya dan melihatnya. Ternyata di dalamnya berisi pemberitahuan penerimaan dari Universitas Los Angeles dan prosedur terkait. Paman, kapan aku bilang aku ingin pergi ke sekolah? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Meski Lian sedikit menyesal tidak masuk kampus universitas, dan Universitas Los Angeles dianggap sebagai sekolah bergengsi, Lian tidak pernah terpikir untuk bersekolah di sini. Fuzi berkata dengan sangat tenang, jangan salah paham, ini bukan yang aku atur, ini yang ditangani oleh ibumu. Mama. Lian menjadi tegang dan bertanya dengan penuh semangat, Paman, kamu bilang ibuku. Apakah kamu sudah bertemu ibuku? Fuzi mengangguk, seolah-olah wajar jika aku melihat ibumu. Di mana ibuku? Lian menjadi semakin bersemangat. Fuzi menjawab, ibumu baru saja pergi sebelum kamu kembali. Baru saja pergi. Lian berbalik dan bergegas turun, berlari keluar kota Huaguo dalam satu tarikan napas, tapi ibunya tidak terlihat. Kembali ke atas lagi, aku mendengar Fuzi menghela nafas pelan dan berkata, anakmu agak terlalu tidak sabar, kenapa kamu tidak mendengarkan aku untuk menyelesaikan apa yang ingin aku katakan? Bukankah sudah kubilang, ibumu sudah pergi? Mengenai di mana dia sekarang, jangan tanya saya tidak tahu. Setiap kali terjadi sesuatu, ibumu datang ke sini menemui saya. Saya tidak tahu di mana dia tinggal atau kemana dia pergi. Petik 2. Paman, apakah ibuku benar-benar ada di sini? Lian tampak kecewa, seolah-olah dia telah kehilangan 100 juta hanya dengan mengambil sebuah amplop merah. Ya. Huhu mengangguk, memutar matanya ke arah Lian dan berkata, kalau tidak, menurutmu apakah aku, seorang penjual tahu yang bau, bisa membuatmu belajar di Universitas Los Angeles? Universitas Los Angeles adalah sekolah bergengsi, dan Lian belum lulus ujian masuk apapun, dan bahkan informasi pribadinya palsu. Jika Anda tidak terlalu mampu, tidak mungkin masuk Universitas Los Angeles. Lian memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan Huhu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh penjual tahu bau. Ini mungkin benar-benar bisa ditangani oleh ibu saya sendiri. Paman, apakah ibuku meninggalkan pesan apapun? Lian memiliki kesan yang sangat samar tentang ibunya sejak dia masih kecil. Dia mengira ibunya akan mengatur agar dia belajar di Universitas Los Angeles, dan dia pasti akan menjelaskannya kepadanya. Benar sekali. Jenggot mengangguk. Ibumu sudah bilang jangan terburu-buru mencarinya, dia dengan sendirinya akan menemuimu jika sudah waktunya bertemu. Selain itu, Anda sebaiknya menyelesaikan semua mata kuliah di Los Angeles University dan mendapatkan ijazah perguruan tinggi. Jika tidak, Anda tidak akan pernah melihatnya lagi di kehidupan ini. Petik 2. Tidak ada lagi. Tanya Lian. Beard mengangguk dan menjawab, tidak lagi. Hanya beberapa patah kata. Lian bertanya dengan enggan. Beard mengangguk dan menjawab, itu saja. Dia berhenti sebentar dan kemudian berkata, ini sudah larut, cepat pergi dan istirahat. Saya akan memberi Anda 1 hari lagi untuk beradaptasi besok, dan melapor ke Universitas Los Angeles lusa. Petik 2. Oh. Lian menjawab dengan agak mekanis, masih berpikir karena ibunya ada di sini, mengapa dia tidak bertemu dengannya. Jika aku tidak pergi makan bersama ketiga Li, jika aku tidak pergi ke taman bersama Zhao Jian, jika aku tidak membantu polisi wanita itu, apakah aku bisa bertemu ibuku? Lian kembali ingin mendapatkan paspornya, tetapi sekarang setelah dia mendapat pemberitahuan penerimaan dari Universitas Los Angeles, dia berubah pikiran. Karena ini yang ibu saya katakan, saya harus kuliah di Universitas Los Angeles. Ambil langkah mundur. Fuzi benar-benar mengetahui keberadaan ibunya. Selama dia terus tinggal di sini, dia mungkin akan bertemu ibunya. Adapun Hu Jing, lupakan saja. Lian tidak bisa tidur malam itu, jadi dia hanya begadang dan duduk di tempat tidur untuk berlatih teknik nafas naga dan teknik nafas penyu, sehingga dia bisa penuh energi meskipun dia tidak tidur. Keesokan paginya, setelah sarapan, Lian turun untuk membantu Huhu mengurus bisnis tahu bau. Setelah Hu Jing membersihkan piring, dia datang ke lantai pertama untuk membantu. Seperti kemarin, ada antrian panjang di depan kedai tahu bau itu. Beberapa dari mereka memang datang ke sini untuk menikmati rasa tahu busuk yang lezat, dan sebagian besar dari mereka datang ke sini hanya untuk melihat keindahan tahunya. Pada awalnya, sebagian besar antrean adalah laki-laki, tetapi lambat laun jumlah perempuan menjadi lebih banyak. Wah, cowok ganteng kemarin masih ada di sini. Selama dia ada di sini selama sehari, saya akan datang ke sini setiap hari untuk membeli tahu bau. Aku bertanya-tanya mengapa tahu bau itu terasa begitu enak setelah melewati tangannya. Menurutku kamu tidak ingin makan tahu busuk, tapi kamu ingin memakan pria tampan itu sendiri, kan? Jangan bilang kamu tidak mau. Hah, kalau dia mengizinkanku makan, maka aku pasti akan memakannya sampai bersih. Nakal. Hu Jing mengutuk dengan suara rendah dan menatap Lian dengan kejam. Lian terdiam. Kakak, jika kamu punya mulut, bisakah aku mengontrol perkataan orang lain? Selain itu, orang-orang datang ke sini untuk membeli tahu busuk. Ketika Anda datang ke rumah Anda adalah seorang tamu.
Bukankah saya harus memperlakukan Anda dengan baik? Karena banyaknya orang yang mengantri, dan dengan bantuan Lian dan Hu Jing, tahu bau itu terjual habis terlebih dahulu. Huzi hendak menutup toko dan menimbun, tetapi dia melihat seorang anak laki-laki berambut pirang berusia 17 atau 18 tahun berdiri di depan pintu, melihat sekeliling. Dia berkata dalam bahasa Inggris, sudah terjual. Jika kamu ingin makan, datanglah ke sini lebih awal sore. Saya di sini bukan untuk makan tahu busuk, saya di sini untuk belajar tinju. Permisi, apakah ini sekolah seni bela diri jenggot? Petik 2. Pemuda itu berkhotbah dalam bahasa Mandarin yang patah-patah. Bang! Kotak di tangan Beard jatuh ke tanah. Setelah bertahun-tahun membuka sasana pencaksilat, Huzi bahkan belum merekrut satupun siswanya kecuali 3 orang Li, apalagi siapapun yang datang ke pintu dan ingin belajar tinju. Ini adalah sasana seni bela diri Huzi, dan saya adalah master dan direkturnya, Huzi. Huzi dengan penuh semangat meraih tangan anak laki-laki itu, seolah-olah dialah yang ingin belajar darinya, bukan anak laki-laki itu. Bersambung,